warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat semua, selamat malam ya. Berjumpa lagi kita di sesi yang ketiga di program kita kelas persiapan menikah 2024 ya. Alhamdulillah udah masuk sesi ketiga dari 6 sesi yang kita rencanakan ya. Mudah-mudahan lancar sampai akhir ya. Baik teman-teman semua, sahabat semua, insya Allah malam hari ini kita akan membahas salah satu tema yang penting ya dipahami buat yang sudah menikah, apalagi yang belum menikah, yaitu adalah tentang cinta ya. Jadi kita akan belajar bagaimana ya menjaga cinta ya, kita akan belajar tentang bagaimana menumbuhkan cinta juga ya. Ada kendalakah? Udah? Tidak ya, tidak ada kendala insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ini ya materinya ya, alhamdulillah ya. Temanya adalah rahasia jatuh cinta terus ya kepada pasangan. Nah, kira-kira bisa nggak jatuh cinta terus pada pasangan? Nah, kita coba bahas ya. Ini perkenalan ya, alhamdulillah mudah-mudahan udah kenal semua ya, karena kita udah 2 sesi udah kenalan terus ya. Harapan saya sih udah kenal semua ya. Nah, kita masuk ke bahasan pertama bahwa cinta itu apa? Yang pertama, cinta adalah fitrah ya. Jadi cinta itu adalah bagian yang memang Allah sudah karuniakan ke dalam setiap diri manusia ya. Kemarin kalau nggak salah di sesi pertama ya, kita udah bahas bahwa ada 3 naluri ya, ada 3 fitrah manusia ya secara umum. Meskipun kalau secara lebih spesifiknya itu menurut dikelompokkan oleh Ustadz Hari Santosa almarhum ya, itu ada 8 fitrah manusia atau ada 8 naluri manusia. Nah, salah satunya adalah naluri atau fitrah ya, ketertarikan kepada lawan jenis. Nah, ini adalah ketertarikan biologis gitu ya. Nah, cinta ini adalah sebuah fitrah. Fitrah itu ibaratnya fitur bawaan. Jadi kayak handphone ya, kita beli handphone baru. Nah, di handphone itu kan ada fitur-fitur bawaannya. Nah, itu kalau dalam diri manusia itu fitrah. Emang dari sononya udah ada gitu ya. Nah, jadi ketertarikan laki-laki pada wanita itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tidak tertarik kepada lawan jenis gitu, yang tertariknya kepada sesama jenis misalnya, mereka adalah orang-orang yang menyalahi fitrahnya. Karena fitrahnya itu tertarik kepada lawan jenis. Nah, ini adalah bagian dari diri kita gitu ya. Ini dalilnya di surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.
dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi Allah yang menjadikan rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi cinta itu adalah bagian diri kita. Allah jadikan di dalam diri kita. Nah, sama halnya dengan kuping ya. Kuping ini adalah bagian dari diri kita. Mulut ini bagian dari diri kita. Tangan ya, ini bagian dari diri kita. Nah, karena cinta itu adalah bagian dari diri kita, maka sejogjanya ya, semestinya kita bisa mengendalikan rasa cinta itu. Kenapa? Karena ia bagian dari diri kita. Sama kayak tangan ini kan nggak mungkin gitu ya, tangan ini gerak sendiri gitu ya, kemana-mana gitu ya. Ada nggak orang yang tiba-tiba tangannya nonjok orang gitu kan? Dia lagi naik angkot ya, atau naik angkutan umum ya, tiba-tiba tangannya naik sendiri, habis itu nonjok kepala orang gitu. Terus orangnya marah, kenapa saya dipukul? Nggak tahu tuh, tangan saya bergerak sendiri, nggak ada. Ya ini bagian dari diri kita ya, kita yang mengendalikan. Nah, sama halnya dengan cinta juga begitu. Jadi cinta itu yang pertama kita pahami dia adalah bagian dari diri kita. Nah, kalau dia bagian dari diri kita, maka kita yang mengendalikannya. Jadi bukan cinta yang mengendalikan manusia. Nah, ini perlu kita bahas di awal. Kenapa? Ya karena mazhab percintaan ya. Saya nyebutnya mazhab ya. Mazhab Romeo dan Juliet gitu ya. Itu kan dimana mengajarkan ya bahwa cinta itu di atas segalanya, di atas manusianya. Ya. Bahkan manusia kalau sudah cinta sama seseorang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Biarlah berakhir pada kematian. Nah, akhirnya tuh kisah cintanya Romeo dan Juliet, ya, atau kisah cintanya Laila Majnun. Ketika nggak bertemu, ya nggak bersama, akhirnya gila. Nah, ini adalah kisah-kisah cinta yang keliru tentunya, yang mana disampaikan bahwa cinta itu adalah sebuah takdir yang nggak bisa diotak-atik lagi. Ya, jadi kalau Anda udah cinta sama seseorang, udah Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, ada juga quote tentang cinta populer gitu kan. Cuman menurut saya quote-nya agak ngeri ya, karena menyebutkan bahwa cinta itu adalah takdir ya, sementara menikah itu adalah pilihan. Kamu bisa memilih menikah dengan siapa, tapi kamu tidak bisa memilih akan mencintai siapa. Ngeri nggak tuh? Kalau ini dipahami ya, diaminin gitu kan, diyakini, Anda sudah menikah. Menikah itu Anda anggap sebagai pilihan, tapi Anda berpikiran bahwa cinta nggak bisa milih siapa-siapa. Ya, karena bisa jadi Anda menikahnya sama si A, tapi cintanya sama si B. Gua tadi kan katanya, cinta tidak bisa memilih. Itu ya, jadi kalau Anda udah cinta sama si A, ya sudah, selesai. Meskipun Anda nikahnya sama B, sama C, sama D, dan sebagainya. Nah, sementara di sini teman-teman semua, kita memahami bahwa fitrah cinta itu adalah fitrahnya manusia, adalah bagian dari diri kita. Ya, kalau bagian dari diri kita, ya mestinya kita bisa mengendalikannya. Sebagaimana kita belajar ya dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, ada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mencintai seorang wanita. Dia tertarik pada seorang wanita. Sampai pada akhirnya dia mengajak sahabatnya untuk melamar wanita tersebut. Tapi yang terjadi adalah wanita tersebut menolaknya. Dan lebih ya menyakitkan lagi, ini kalau di zaman sekarang gitu ya, wanita tersebut bilang, Salman, kalau sama kamu saya nggak bisa. Saya nggak bisa nerima. Tapi kalau misalkan sahabatmu punya niat yang sama denganmu, saya mau menerimanya. Mungkin kalau zaman sekarang kesal tuh sama temannya. Wah, saya salah bawa teman ini. Ya, kamu makan teman ini, nggak baik nih jadi teman gitu kan. Sakit hati, mungkin kecewa dan sebagainya. Tapi Salman enggak, cuman bilang, ya sudah kalau begitu, silakan kalian menikah, ini maharnya sudah saya siapkan. Ya. Atau mungkin kita melihat dari kisah cintanya putri Rasulullah ya, sebelum menikah dengan Ali bin Abi Thalib, itu putrinya Rasulullah, Fatimah, pernah dilamar oleh Abu Bakar, pernah dilamar oleh Umar. Ya, dan itu ditolak semua. Ya, Abu Bakar orang soleh ditolak ya. Umar orang soleh juga ditolak, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi. Ya, orang-orang istimewa. Nah, ini juga pembelajaran buat mbak-mbak ya, kalau menolak orang soleh itu boleh gitu kan, kalau memang nggak cocok.
Ya, orang baik itu boleh ditolak. Salman orang soleh tapi ditolak. Ya, jadi nolak orang baik, nolak orang soleh, kalau nggak serak, kalau nggak cocok itu boleh. Ya, tapi dalam hal ini apakah Umar jadi marah? Ya, apakah Abu Bakar jadi musuhan sama Ali? Ya, jadi musuhan sama Rasulullah? Enggak. Udah biasa aja. Bahkan ya Rasulullah ya Nabi Muhammad SAW pun cintanya ya atau lamarannya ketika melamar wanita pernah ditolak ya. Ummu Hani namanya yang menolak gitu ya. Nah, jadi kita memahami itu bahwa cinta ini adalah fitrah, cinta ini adalah bagian dari diri kita. Jangan sampai kita diperbudak oleh cinta. Jangan sampai kita dikendalikan oleh cinta. Ya, jangan sampai perasaan kita, pikiran kita, hidup kita dikendalikan oleh cinta. Saya pernah ya menghadapi satu kasus ya, nih teman yang lagi patah hati ceritanya. Ya, jadi dia cerita, saya sekarang ini udah nggak tahu, ya, udah nggak punya tujuan hidup lagi saya. Saya hari ini udah kepikirannya itu udah mau ini aja, ya, mau mati aja gitu. Mungkin kalau mati yang terbaik, ya saya mungkin mati, tapi nggak bunuh diri kata dia. Sampai segitunya. Kenapa? Karena wanita yang dia cintai ternyata menikah duluan dengan laki-laki lain. Ya. Jadi ceritanya si mas-mas ini suka nih sama seorang wanita. Jadi sukanya itu suka dalam diam. Nah, ini saya sering ingatkan ya, Anda jangan cinta dalam diam gitu ya. Dia cinta dalam diam dalam waktu yang lama ya. Udah 3 tahun mungkin 5 tahun gitu ya. Jatuh cinta dalam diam. Nah, tiba-tiba dikejutkan ya. Jadi ceritanya dia lagi pulang kerja. Sampai di rumah jam 11 malam. Buka handphone. Ya, kalau buka handphone dia ngecek story ya. Nah, ketika dia ngecek story, muncul story dari orang yang dia cinta. Story-nya tentang apa? Tentang acara lamaran ya. Jadi yang orang yang dia cinta ini ngepost foto di story kalau dia sudah dilamar ya oleh laki-laki lain. Ya dia sendiri mungkin nggak tahu ya kalau ada laki-laki lain ya teman si mas-mas ini yang suka sama dia ya karena cintanya cinta dalam diam tadi. Wah kesal dia, seminggu nggak bisa ngapa-ngapain katanya ya. Nah itu kenapa ya, ketika cinta kepada seseorang berlebihan sampai cinta itu mengendalikan dirinya ya. Nah cinta adalah kata kerja, ini kunci ya, ini kuncinya. Silakan ya kalau mau catat boleh ya. Cinta adalah kata kerja, cinta adalah perbuatan, cinta adalah tindakan, cinta adalah usaha. Maka mencintai adalah sebuah keputusan yang dilakukan dengan penuh kesadaran untuk terus-menerus melakukan pekerjaan, usaha, perbuatan terbaik pada seseorang yang kita putuskan untuk cintai. Jadi cinta itu pekerjaan, ya. Atau orang barat sono menyebutnya cinta adalah investasi. Jadi kalau mau menumbuhkan rasa cinta dalam diri, maka perbanyak investasinya. Ya, kalau mau menumbuhkan cinta dalam diri kita, maka makin banyak pekerjaannya. Jadi cinta itu dia tumbuh dari aktivitas pekerjaan, dari perbuatan, dari tindakan, dari usaha yang kita lakukan kepada seseorang tadi. Udah Agus, kok bisa ada orang cinta dalam diam tapi bisa sampai tergila-gila begitu? Karena di dalam diam dia melakukan pekerjaan ini. Nah, pekerjaannya apa yang dilakukan? Ya, dia stalking, dia tungguin the story orang yang dia cinta dalam diam. Setiap update story dia menjadi orang yang views pertama kali. Ya, dia orang yang dia cinta dalam diam punya postingan di sosial media gitu kan. Ini ada yang cerita ke saya ya. Anda ada nggak yang punya pengalaman kayak gini ya? Apa ini? Sukiran meminta agar Anda memulai ringkasan rapat. Nggak paham saya. Saya nggak paham-paham amat juga Zoom ini ya. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai cinta adalah sebuah pekerjaan ya. Nah, jadi ada orang yang cinta dalam diam. Nah, kenapa kok cinta dalam diam? Ya, cinta dalam diam bisa begitu besar, begitu membuat tergila-gila kepada seseorang ya karena dalam diam itu dia melakukan aktivitas pekerjaan ini. Ya, apa aktivitas pekerjaannya? Ya paling sederhana menghayal, berpikir, membayangkan, ya, berangan-angan.
Lalu apa lagi? Mendoakan. Wah, ya, mendoakan itu sebuah pekerjaan, teman-teman. Mendoakan itu sebuah usaha, sebuah perbuatan. Jadi ketika Anda sering mendoakan seseorang, sering menyebut nama seseorang dalam doa, itu nama makin lama makin nempel di kepala Anda. Itu nama makin lama makin nempel di hati Anda. Lama-lama Anda makin cinta sama orangnya. Ya. Kalau cinta dalam doa itu siapa yang paling besar rasa cintanya? Yang didoain apa yang mendoakan? Yang mendoakan. Karena dia siap malam kan. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan dia. Ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Ya Allah, jadikanlah dia pasangan hidupku. Bagaimanapun caranya, ya Allah harus nikah sama dia, gitu kan. Nah, itu kan perbuatan tuh, pekerjaan. Stalking, ya. Ini dulu ada yang cerita ke saya, ya. Jadi dia men-stalking, ya, semua postingan di Instagram orang yang dia cinta dalam diam, ya. Postingannya berapa post? Apakah 100, 200? Enggak, ya. 2000. Di stalkingin semua sama dia. Sampai post pertama. Ada orang yang kayak gitu, itu kan pekerjaan. Nah, makanya sering juga terjadi cinta dalam diam itu kepada selebgram, ya, kepada selebritis gitu ya. Dulu kalau nggak salah ini udah lama kejadian ya, 2015-an ya. Nah, itu ada orang yang cinta dalam diam kepada salah satu aktor dari film Ketika Cinta Bertasbih. Nah, Anda tebak sendirilah ya kira-kira siapa itu aktornya. Nah, ini orang yang sampai minta tolong ke kita ya. Assalamualaikum, udah Agus, kira-kira bisa nggak bantuin saya comblangin gitu kan. Comblangin ke artis ini gitu ya. Ke aktor ini. Lah kenapa kok mau sama aktor itu? Iya, pokoknya saya udah cinta banget sama dia. Ya. Itu sejak filmnya rilis gitu tahun 2009 gitu kata dia kan. Sampai 2015 saya memendam cinta pada orangnya. Cinta dalam diam sama aktor ya bisa sampai 6 tahun. Dan dia bilang, saya optimis akan menikah dengan dia. Saya yakin kalau jodoh pasti Allah ketemukan. Tapi pada kenyataannya aktornya nikahnya sama wanita lain ya, bukan sama yang mencintainya dalam diam. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena dia mencintai tadi, ya, bekerja tadi, melakukan tindakan-tindakan usaha-usaha tadi. Nah, jadi ya kalau Anda menikah dengan seseorang, ya orang itu udah jadi pasangan Anda, agar cinta terus-menerus gimana caranya? Ya sering-sering melakukan pekerjaan. Ya, simpel ya kuncinya ya. Agar Anda terus-terus jatuh cinta sama pasangan, caranya gimana? Sering-sering melakukan pekerjaan. Ya, perbanyak perbuatan untuk mencintainya, perbanyak tindakannya, perbanyak usahanya. Ya, tadi juga kita bahas mencintai adalah sebuah keputusan. Ya, jadi mencintai itu adalah sebuah keputusan. Ya, jadi Anda bisa memutuskan akan mencintai siapa. Anda juga bisa memutuskan tidak akan mencintai siapa. Oh, udah Agus, cara move on gimana? Ya, cara move on dari seseorang gampang. Anda tinggal stop pekerjaannya. Anda stop investasinya. Ya. Jadi gitu ya. Kebayang ya caranya ya. Belum ada cinta, bisa nggak cinta itu tumbuh? Bisa. Kalau Anda mau memutuskan, di sini kuncinya. Memutuskan untuk mencintai ya seseorang, gitu ya. Karena mencintai adalah sebuah keputusan ya. Nah, Anda bisa memutuskan siapa yang akan Anda cintai dan siapa yang tidak akan Anda cintai berdasarkan apa? Berdasarkan value hidup ya. Berdasarkan apa? Value hidup yang dipegang. Atau ini simpelnya adalah kriteria jodoh ya. Teman-teman ada nggak yang nonton film ya Habibie Ainun 3 ya? Nah, itu film menarik ya, karena ternyata di masa SMA apa kuliah ya, di masa kuliah itu si Ainun itu dia punya pacar. Nah, ini pacarannya itu bukan buat ditiru ya. Dia punya pacar, ya dia pacaran gitu kan, sampai akhirnya dia putus. Nah, putusnya kenapa? Putusnya karena beda value hidup. Ya, saya udah lama sih nontonnya, itu 2019 ya rilisnya ya. Nah, itu di pantai ya kalau nggak salah ya, mereka ngobrol tuh berdua. Ya. Ainun nanya ke cowoknya ini, kamu cita-citamu apa, impianmu?
Oh, cita-citaku, impianku adalah ingin meninggalkan Indonesia, katanya. Indonesia ini adalah negara yang terbelakang, penduduknya miskin gitu ya, bla bla, bodoh gitu kan. Saya mau pergi ke Eropa dan nanti saya akan ajak kamu, kita pergi ke Eropa, ke tempat yang maju. Nah, kata Ainun apa? Oh, kalau saya beda gitu ya. Ini redaksinya saya sesuaikan ya, versi saya ya. Nggak persis ya, karena saya nggak hafal ya. Kata Ainun, oh beda kita. Kalau saya visi misi saya malah ingin membangun bangsa ini. Ya, jadi value hidupnya ingin berkarya untuk Indonesia, ingin membangun Indonesia. Nah, karena value hidupnya beda, karena cita-citanya beda, karena visinya beda, ya makanya value hidup ini harus di atas rasa cinta tadi juga. Maka akhirnya mereka memutuskan untuk putus, memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan percintaannya. Kenapa? Karena value hidupnya beda. Ya, yang cowok nggak mau ngalah kan, demi cinta mengorbankan value hidupnya, nggak mau. Begitu juga sebaliknya, Ainun juga nggak mau mengorbankan value hidupnya demi cinta. Nah, itulah proses ta'aruf itu penting, teman-teman. Untuk apa? Untuk mengecek ya keserasian, keselarasan prinsip hidup, value hidup. Kalau memang selaras, serasi, ya lanjut ke pernikahan. Tapi kalau ada perbedaan dalam prinsip, dalam pilihan dan sebagainya, maka tidak perlu untuk dilanjutkan. Ya, semalam ada yang nanya, udah Agus, saya pengennya istri ikut istri ikut saya gitu ya, tapi istri saya pengennya LDR, itu gimana? Nah, kalau mesti calon ada cocokin. Kira-kira ketemu nggak titik kecocokannya? Anda pengennya nggak mau LDR, ya calon Anda maunya LDR dulu. Solusinya apa? Ya kalau nggak ada kesepakatan, solusinya berakhir hubungannya. Kenapa? Karena udah bertentangan dengan prinsip dan value hidup ini, dengan kriteria tadi. Nah, jadi dalam memutuskan siapa orang yang akan Anda cintai tadi, ya, maka tentu melihat dulu prinsip-prinsip hidupnya, value hidupnya itu dilihat di dalam proses ta'aruf, gitu ya. Nah, teman-teman yang udah daftar belajar ta'aruf itu insya Allah kita belajar nanti, ya. Nah, cinta itu kapan? Nah, ini ada yang bahas nih ya, Mas Sidik Amin ya. Taruhlah cinta padanya yang sudah halal bagimu. Iya. Ya, jadi mencintai, beraktivitas, melakukan perbuatan-perbuatan itu kapan? Ntar kalau udah halal. Ya, ngasih perhatian boleh nggak? Boleh, nanti kalau udah halal. Nanyain kabar, kamu udah makan belum? Kamu udah minum belum? Boleh nggak? Boleh, nanti kalau sudah halal. Ya, dia ulang tahun, mau dikasih ucapan selamat ulang tahun ya. Selamat milad misalnya gitu, boleh nggak? Boleh, nanti kalau udah halal. Ngasih hadiah boleh nggak? Boleh, nanti kalau sudah halal. Ya, itu taruhlah cintanya di tempatnya di saat yang sudah halal. Agar apa? Agar ketika masih sendiri cinta itu nggak bikin luka. Ya, kasihan gitu ya, Anda belum apa-apanya tapi Anda udah melakukan ini nih, ya, udah melakukan pengorbanan, tindakan-tindakan. Ya. Ada yang sampai materi ya, ngasih uang sampai 15-an juta ya. Itu klien kita juga ya. Dia cerita, ini mas-mas ya, cowok. Gitu ya. Oh, gimana lagi, udah aku sudah cinta gitu. Dan ini ternyata penipuan ya, karena kalau saya nggak salah dia sama ceweknya itu nggak pernah ketemu, cuman ya cinta-cintaan di online saja. Tapi sampai keluar totalnya 15 juta. Ya, kalau yang wanita sampai ngasih sampai zina gitu ya dan sebagainya lah ya, kehormatan dan sebagainya. Banyak kadang orang berpikir semakin besar pengorbanan yang saya berikan kepada si doi gitu ya, kepada seseorang ini yang dia cintai, maka rasa cintanya akan makin besar. Nah, itu keliru. Ya, yang paling besar rasa cintanya adalah yang paling gede pengorbanannya, yang paling banyak investasinya. Ya. Anggaplah ini Anda sebuah perusahaan, ya. Anda berlima nih bangun perusahaan bareng-bareng, ya. Yang pertama, ya, anggaplah total modal awalnya adalah 1 miliar, gitu kan? Ini 5 orang. Yang pertama, orang pertama itu dia naruh uang, ya, investasinya di angka 6 miliar, ya. Yang pertama nih 6 miliar. 600 juta ya, karena modalnya 1 miliar gitu ya. Yang pertama 600 juta. Nah, sementara 4 orang ini modalnya kecil-kecil. Ya, cuma 100 juta gitu ya.
yang satu 600 juta, yang empat lagi 400 juta. Nah, rasa cinta siapa yang akan paling besar kepada perusahaan ini? Iya, yang paling gede modalnya. Yang punya modal 600 juta ini. Nah, dalam percintaan juga gitu. Ya, rasa cinta siapa yang paling besar terhadap hubungan yang udah dibangun itu? Rasa cinta yang paling besar modalnya. Kadang banyak tuh wanita itu kan memang ada yang mau zina itu karena memang kemauannya sendiri ada gitu kan. Tapi ada juga wanita itu yang mau berzina ya dengan laki-laki karena dia berpikir kalau saya udah mau ngikutin nih kemauannya laki-laki, memenuhi nafsunya laki-laki, ini laki-laki nggak akan kemana-mana nih. Dia akan makin cinta nih sama saya. Nah, itu salah besar. Ya, kenapa? Karena pada kenyataannya setelah Anda memberikan pengorbanan yang sangat besar, yang malah makin terikat bukan laki-lakinya, tapi Andanya sendiri. Laki-lakinya gimana ya? Tergantung investasinya. Kalau dia nggak investasi balik yang besar ya bisa jadi ya hubungannya makin renggang, jadinya dia rasanya makin berkurang. Ya, makanya untuk membangun cinta yang kuat, membangun cinta yang kokoh, dibutuhkan dua orang yang mau sama-sama berinvestasi, memberikan investasi terbaiknya, memberikan pekerjaan, perbuatan, tindakan, usaha terbaiknya kepada pasangan dalam membangun hubungan tersebut. Ya, tentunya hubungan dalam pernikahan ya. Jadi begitu ya. Kita lanjut ya. Ini kalau yang mau nanya, ini kolom chatnya saya off-kan dulu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau nanya di ini ya, di tanya jawab ya. Apakah cinta tumbuh setelah akad nikah? Bisa. Nah, ini kuncinya ya. Bisa tumbuh setelah akad nikah. Kuncinya ini ya, usaha investasi. Gitu ya. Jangankan teman-teman ya, jangankan cinta sama manusia, sama sapi. Ya. Sama sapi, dan itu sapi orang lagi. Ya, ini kejadian kalau saya nggak salah di tahun 2021 apa 2022 gitu ya. Itu salah satu selebritis ya, Irfan Hakim ya kalau nggak salah ya. Dia itu punya sapi ya, sapi kurban gitu kan. Nah, sapi kurban ini dia bikinin vlognya nih, dari dibeli, dirawat gitu kan. Nah, si sapi ini karena dikontenin terus ya, dan orang nonton nih, nonton itu investasi nggak? Investasi ya. Nah, orang yang nonton jadi ikut jatuh cinta sama sapinya. Ya, Anda coba bayangkan ya, sama sapi dan itu pun sapi orang. Nah, pas kurban dibuat live kan, live buat nyembelih sapinya. Itu di komentar live-nya orang pada nangis. Ya, ngirim emot nangis semua, sedih, ikut sedih gitu kan. Saya lupa lagi itu nama sapinya siapa. Ya, sapi sama sapi orang aja cinta bisa tumbuh. Ya, pernah lihat nggak? Ya, ada orang yang mungkin ya cinta sama idolanya, ya, idolanya mungkin orang luar negeri gitu kan. Lalu foto idolanya tadi ditaruh di di profile picture-nya, ya. Itu kan dia nggak pernah ketemu loh, ya. Itu orang luar negeri entah siapa gitu kan, dia nggak pernah ketemu gitu kan, cuman lihat di YouTube mungkin lagi nyanyi gitu kan. Tapi karena saking dia cintanya sama idola tersebut, dia menjadi fansnya, ya, dia taruh tuh foto itu di profil picture-nya. Nah, kenapa dia bisa cinta orang yang nggak jelas entah dari antah berantah? Karena dia berinvestasi. Investasinya apa? Waktu. Dia luangin waktu untuk nonton di TikTok ya, potongan lagu si artis tersebut gitu kan. Ada YouTube buka, luangin waktu buat nonton, ya. Dia ikutin sosial media artis tersebut atau tokoh tersebut. Dia komentar ya, kalau ada orang yang mencaci tokoh tersebut, dia menjadi pembela. Oh, gitu ya. Kan biasa ada kayak gitu ya. Ada hatersnya, ada loversnya, debat tuh. Enggak kok, dia enggak kayak gitu kan. Nah, itu sama orang lain aja Anda bisa jatuh cinta loh ya, Mas dan Mbak ya, apalagi nanti kepada orang yang halal jadi pasangan. Ya. Nah, prinsip dari sebuah fans ya, jadi artis mau bangun fans kan ini sebenarnya. Ya, ketika udah terbentuk fans, maka fans itu diminta untuk apa? Untuk berinvestasi. Investasinya ngapain? Investasinya beli albumnya, beli musiknya, beli merchandise-nya, ya. Beli album fotonya gitu kan.
Misalnya beberapa, kalau nggak salah 1 tahun apa 2 tahun lalu ya, salah satu grup band dari salah satu negara di dunia gitu kan, itu ada album fotonya, ya. Saya nggak salah itu jadi hadiah apa gitu di Tokopedia gitu kan. Tapi ada yang jual ya. Jadi dia dapat itu tapi dia nggak suka, mungkin dia jual dan itu laku ratusan ribu. Ya 500 ribu, 1 juta dan sebagainya lah. Ya. Isinya apa? Isinya cuma foto-foto doang. Foto-foto band tersebut gitu kan. Tapi ketika dijual ya orang yang sangat fanatik dengan band tersebut ya dia mau mengeluarkan uangnya. Atau ada salah satu makanan rumah restoran fast food ya di Indonesia ya yang katanya itu pro Israel gitu kan. Itu pernah suatu waktu dulu ya kerja sama salah satu grup boy band dari salah satu negara di dunia gitu kan. Itu orang sampai antri panjang ya. Buat apa? Buat beli. Itu kenapa? Karena cinta ini teman-teman. Semakin dia berinvestasi, dia beli merchandise, dia bayar buat beli kaos, beli ini itu dan sebagainya, dia beli posternya, rasa cintanya, kefanatikannya itu semakin terbangun. Ke klub bola juga kayak gitu. Ya, mas-mas mungkin yang sangat mencintai Milan ya, mau ngasih di biodatanya tulisan Milanisti misalnya, atau fans fanatiknya MU. Itu kalau kita masuk ke kamar itu satu kamar penuh merah-merah semua. Ya, sarung bantal, spray dan sebagainya, itu keluar uang, nggak ada yang ngeluarin, keluar uang. Semakin keluar uangnya, makin besar rasa cintanya. Makanya ketika pernah dilakukan survei ya, berapa sih fans fanatik ya untuk mengeluarkan biaya untuk untuk membeli merchandise dan atau produk-produk dari idolanya gitu, itu paling kecil ya, rata-rata di atas 10 juta ke atas. Ya. Nah, jadi begitulah teman-teman semua ya. Jangankan ke pasangan ya. Jadi ada pertanyaan ya, bisa nggak cinta tumbuh? Bisa kalau Anda mau. Kuncinya Anda mau nggak? Ya itu dulu nih yang pertama, Anda mau nggak memutuskan untuk mencintainya? Ya. Kenapa? Karena cinta itu teman-teman, jangankan ke manusia, ke hewan yang punya orang lain pun hewannya bisa. Ke orang lain bisa. Ya. Anda lihat ada kucing depan rumah Anda, ya kucingnya nggak ada yang merawat, Anda bawa ke rumah. Pas bawa pertama kali Anda nggak punya rasa apa-apa tuh sama kucing. Tapi Anda berinvestasi, setiap hari Anda kasih makan, Anda mandikan, ya Anda beliin vitamin, Anda bawa ke dokter hewan gitu kan, banyak tuh investasinya. Kucingnya sehat, udah 1 tahun bersama Anda, kucing itu hilang, saya yakin Anda sedih. Ya, atau bahkan bisa jadi nangis, gitu ya. Kenapa? Karena cinta sama kucing itu udah terbentuk. Kenapa cinta sama kucing tumbuh? Karena ada investasi yang diberikan. Masuk akal ya? Nah, jadi begitu ya. Silakan ya kalau ada pertanyaan lain. Kita lanjut ya. Ini seru ya, bahas cinta seru. Ini udah tadi ya. Nah, ini fase perjalanan cinta ya. Ini kalau yang lewat ta'aruf ya, jadi tertarik, naksir, jatuh cinta ya, lalu ta'aruf. Jadi kalau Anda suka sama seseorang ya, ajak ta'aruf. Atau bisa jadi sebelumnya itu ada istilahnya empty love ya, cintanya belum ada sama sekali tapi Anda ta'aruf sama seseorang, bisa juga. Ya, dari ta'aruf lalu mengenali, lalu memutuskan, lalu menikah, membangun cinta. Nah, ini adalah fase perjalanan cinta dengan ta'aruf ya, singkat, padat ya. Nggak banyak cincong ya. Nah, ini waktunya berapa lama ya? Ini waktunya nggak lama-lama juga ya. Ini waktunya 3 bulan ya. 3 sampai 5 bulan, maksimal banget 5 bulan. Nah, kalau cinta lewat pacaran gimana? Kalau tertarik naksir ngapain? Ya, PDKT dulu ya. Betul nggak yang pernah pacaran? PDKT berapa bulan? Ya, anggaplah 3 bulan gitu kan. Nggak ada kan orang seminggu suka langsung ngajak jadian, kayaknya jarang ya. Nah, dari PDKT nembak ya, nah, jadian lah, anggap jadian. Jadian lalu mereka pacaran. Nah, pacaran berapa lama waktunya? Entahlah ya. Bisa setahun, 5 tahun dan sebagainya. Enggak jelas gitu ya, panjang waktunya, banyak waktunya yang terbuang gitu ya. Jadi lebih simpel dan sederhana ta'aruf ya, lebih menjaga. Jadi Anda nggak repot-repot karena cinta. Ya, sehingga pada cinta ya jatuh ini tadi quote ya. Jadi kita memahami bahwa jatuh cinta itu adalah takdir.
Ya, tertarik sama seseorang itu adalah sebuah takdir. Anda bisa saja ya tertarik sama siapa saja bisa. Tetapi mencintainya itu adalah keputusan. Anda bisa saja teman-teman ya, Anda jatuh cinta sama seseorang yang ternyata orang itu non-Islam, bisa nggak? Bisa saja, ini bisa terjadi nggak? Bisa, ya. Apalagi kalau misalnya Anda kuliah ya di tempat yang beragam gitu kan, atau Anda bekerja di lingkungan yang beragam, maka jatuh cinta kepada non-Muslim itu hal yang mungkin banget terjadi, ya. Atau jatuh cinta kepada suami orang ya. Ya, jatuh cinta sama istri orang gitu kan, bisa nggak ini terjadi? Ya bisa saja. Tapi karena ini takdir ya, kadang kan nggak bisa nolak, tiba-tiba suka aja gitu sama dia gitu. Tetapi mencintai itu yang ada pekerjaannya ya, yang ada ikhtiar-ikhtiarnya. Itu adalah sebuah keputusan. Ya, jatuh cinta sama seorang non-Muslim, Anda punya value hidup, ya, bahwa dalam Islam agama kita nggak boleh nikah beda agama, maka Anda bisa memutuskan untuk tidak mencintainya. Anda bisa memutuskan untuk tidak mencintainya. Kita tidak bisa memilih akan jatuh cinta pada siapa, tapi kita bisa memutuskan akan mencintai siapa, ya. Silakan ya, kalau mau nyebarin quote-nya boleh ya, screenshot nanti sebar di sosial medianya ya. Nah, mencintai. Jadi ada dua ya cara terbaik untuk mencintai. Yang pertama adalah konsisten memberikan tindakan terbaik, pekerjaan tadi, investasi terjadi. Dan yang kedua adalah menerima dan mensyukuri setiap kebaikan yang didapatkan dari pasangan. Ya. Pasangan Anda ngasih duit 100.000 buat jajan. Alhamdulillah, makasih Mas. Aku sangat senang. Aku sangat bahagia. Aku sangat bersyukur dengan uang nafkah 100.000 ini gitu ya. Meskipun mungkin pada realitanya kebutuhan Anda 500.000 gitu ya. Tetapi rasa syukur itulah yang pada akhirnya membuat cinta itu dia akan tumbuh bersemi. Ya. Suami capek-capek baru pulang ya. Sampai di rumah dia bantu istrinya ngangkatin galon atau masang selang kompor gas ya. Kadang bagi sebagian orang di dalam kehidupan rumah tangga ini udah hal biasa, nggak perlu terima kasih. Tetapi ucapan kata terima kasih itulah yang pada akhirnya membuat cinta itu makin tumbuh dalam diri Anda, termasuk juga dalam diri pasangan. Ya, Anda juga kayak gitu, lakukan yang terbaik sama pasangan. Ya, bahkan saya sering menyarankan kalau buat yang sudah menikah gitu ya, Anda miliki namanya jurnal syukur pasangan ya. Jurnal syukur pasangan. Ya, jurnal syukur suami atau jurnal syukur istri. Ya, isinya apa? Itu sebuah buku yang mana buku itu Anda isi setiap hari. Ya, setiap malam sebelum tidur, alhamdulillah ya Allah, hari ini suamiku udah bantu pasang galon. Alhamdulillah ya Allah, hari ini suamiku sudah bantu pasang kompor gas gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini suamiku beliin berlian gitu. Dari yang paling sederhana sampai yang paling besar juga disyukuri. Ya, kalau secara umum ya disarankan juga kita punya jurnal syukur. Ya, saya alhamdulillah sama di keluarga ada ya jurnal syukur. Jadi setiap hari sebelum tidur kita ngisi jurnal syukur, mensyukuri kebaikan-kebaikan yang terjadi di hari itu. Ya. Dan memaafkan orang juga dan sebagainya gitu ya. Doain orang kalau misalnya ada kesal nih sama orang ya. Sehari ini kesal sama siapa gitu kan, kita list namanya, kita doakan. Ya. Jadi mencintai itu dua caranya ya, ngasih sama mensyukuri. Gitu ya. Ini udah jam berapa nih ya? Oke, masih ada waktunya ya. Kita lanjutkan ya. Jadi dua rumus agar cinta selalu bertumbuh ya. Yang pertama, berikan yang terbaik. Hal terbaik yang membuat pasangan merasa dicintai ya. Ini ingat ya catatannya ya. Ini penting ya. Membuat pasangan merasa dicintai. Ya. Ada nggak aktivitas orang yang aktivitas itu jika dilakukan tapi pasangan merasa nggak dicintai? Ada nggak? Ada. Ya, dulu kita pernah ketemu ya klien di konsultasi pernikahan ibu-ibu ya. Ini boleh dibilang crazy rich ya istilahnya sekarang ya, orang kaya gitu ya. Ya bayangkan dia ngasih hadiah ya ulang tahun ke suaminya itu moge ya, motor gede yang harganya 200-an juta gitu ya.
Nah, istri suaminya juga gitu, jadi nggak ngasih aja gitu ke istrinya. Ya ngasih beli tas jutaan, beliin dompet 4 juta gitu ya, harganya mahal-mahal gitu. Ya. Nah, kenapa kok si istri ini merasa kosong gitu ya, bahkan dia sampai ke konsultan pernikahan gitu ya. Sampai konsultasi ke kita gitu ya. Ya karena dia merasa nggak dicintai. Ya. Kita tanya, kebutuhan diberikan nggak oleh suaminya? Kebutuhan apa, lahir batin dan sebagainya. Oh ada, dapat semua. Lalu suaminya punya ini nggak, punya hubungan lain nggak dengan orang ketiga dan sebagainya? Oh nggak ada. Jadi ini suaminya lurus sebenarnya, baik-baik saja gitu ya. Tapi kok dia merasa nggak dicintai? Nah ternyata setelah digali-gali ya, ngobrol-ngobrol gitu ya, akhirnya ditemukan bahwa yang dia inginkan adalah quality time. Ya, dia menginginkan waktu. Ya, emang sih dia dikasih banyak hal, harta melimpah ruah dan sebagainya, tapi ini suami orangnya sibuk banget. Ya, habis subuh jalan, pulang malam gitu kan. Sabtu Minggu juga digunakan buat hobinya ya. Jadi nggak punya waktu buat istri. Nah, sementara istri ini ya ternyata bahasa cintanya adalah quality time. Waktu yang berkualitas. Dia merasa dicintai ketika apa? Ketika duduk bareng, ketika ngobrol gitu ya. Ketika dia saling mendengarkan dengan pasangannya. Nah, itu merasa dicintai. Maka dalam hal memberikan yang terbaik pada pasangan perlu nanya juga. Ya, kamu bahagia nggak sih dikasih ini? Gitu ya, karena bisa jadi belum tentu. Saling mendengarkan suara hati pasangan. Ya, termasuk juga Anda ya, ketika Anda punya keinginan nih sama pasangan nanti, ya Anda sampaikan. Saya pengennya begini loh, saya pengennya ini seperti ini. Saya pengennya diperlakukan seperti ini. Karena setiap manusia itu kan unik ya. Maka perlu dikenali tuh ya, apa-apa yang membuatnya merasa dicintai. Ya jangan sampai nanti suami sudah sibuk ya melakukan banyak hal untuk mencintai istrinya. Dan dia merasa menjadi orang yang paling mencintai istrinya gitu kan. Karena dia udah melakukan banyak hal, tapi ternyata di satu sisi malah istrinya mungkin merasa belum dicintai. Ya, atau merasa tidak dicintai. Gitu ya. Nah, mensyukuri kebaikan dari pasangan. Banyak kehidupan rumah tangga ya berantakan, kenapa? Karena ya selalu pengennya lebih. Ya. Dan mengabaikan satu kata alhamdulillah. Ya, ditambah kata terima kasih. Gitu ya, selalu merasa kurang. Apalagi nanti kalau misalnya perjalanan kehidupan pernikahan Anda, ya, kalau fase-fase awal kan disebut fase romantis ya, karena berdua-duaan doang gitu ya. Tapi nanti akan ada masa fase anak-anak lahir, anak udah 3, udah 4, semua anak sekolah gitu ya. Nah, ketika udah masuk di fase itu kadang orang lupa ya untuk ngucapin hal-hal yang sederhana ini, terima kasih ini. Karena di kepala kita isinya udah tagihan ya. Tagihan sekolah anak ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, beli bukunya, ininya, itunya, iuran ini, iuran itu gitu ya. Udah bayar ini muncul lagi, oh ini belum gitu kan. Anak saya 3 ya teman-teman ya. Dan masing-masing itu dua sekolah gitu ya, tapi ada satu yang terakhir masih kecil ya, tapi dia punya aktivitas juga ya, yang ada iuran-iuran ya, kayak gitu kadang ya, melewati hari-hari ya. Nah, kadang ketika sibuk dengan hal tersebut, kadang lupa ya, untuk apa? Untuk berterima kasih tadi. Ya. Nah, makanya ini hati-hati ya, karena semakin lama ya perjalanan pernikahan itu berjalan, ya pada akhirnya dia akan ketemu titik jenuh. Nah, titik jenuh itu ketemu ketika apa? Ketika sibuk dengan aktivitas, terlalu sibuk. Termasuk juga dengan beban tanggung jawab yang makin berat, yang makin besar. Ya. Anak udah makin gede ya, udah masuk SMP, SMA, udah masuk kuliah ya. Yang pertama mikirin bayar kuliahnya, yang kedua mikirin gimana dia masuk SMA ya, yang ketiga dia baru mau masuk SMP, yang keempat juga masuk ke SD. Ini ada biaya lesnya, bimbelnya, ini itu dan sebagainya. Ya, sehingga kesibukan terhadap hal tersebut ya, termasuk juga tagihan-tagihan yang lain ya. Makanya hati-hati ya, jangan kebanyakan ngutang riba ya. Karena nanti Anda akan sibuk tuh ya, tagihan rumah, tagihan mobil, tagihan motor, sehingga pada akhirnya lupa ya kepada kebaikan-kebaikan kecil ya.
Anda dikasih duit sama suami 5 juta gitu kan, terima 5 juta, tapi kan ini baru 20% loh dari pengeluaran kita bulan ini. Nah, sehingga pada akhirnya apa? Lupa pada mensyukuri hal-hal kecil. Karena ini dua rumus agar cinta selalu bertumbuh. Ya, ikhtiar, usaha, berikan yang terbaik yang membuat pasangan merasa dicintai, dan yang kedua adalah mensyukuri kebaikan dari pasangan, ya. Saling mengenali kembali, ya. Kalau Anda udah nikah nanti, ya. Kalau dalam ta'aruf kan Anda udah mengenali banyak. Nah, tapi setelah menikah makin mengenali lagi, ya. Jadi kalau sudah menikah, agar pernikahannya menjadi pernikahan yang serasi sejiwa, ya cari tahu dan pelajari hal-hal yang membuat pasangan Anda merasa dicintai. Kalau nggak bisa cari tahu sendiri, tanya. Yang kedua, sampaikan pada pasangan yang membuat Anda merasa dicintai. Nah, terkadang jadi persoalan ya dalam kehidupan rumah tangga. Banyak ya para istri ini khususnya ya, para wanita gitu kan, dia berharap suaminya itu kayak dukun. Jadi suami itu harus tahu gitu isi pikirannya. Gimana dia mau tahu kalau nggak dikasih tahu? Ya, nah, ini yang sering terjadi ya, sering terjadi kami hadapi ya, kasus-kasus pasangan suami istri itu yang para wanita kadang nggak terbuka, nggak mau ngomong, nggak berani untuk ngomong, nggak berani menyampaikan. Tapi pengennya dimengerti, ya dianya nggak mau menyampaikan seperti apa sih dia dimengerti itu kayak gimana, ya. Pengennya disayang ya, tapi dia nggak mau menyampaikan ya dia itu merasa disayang seperti apa. Ya, maka sampaikan saja apa yang membuat Anda merasa dicintai. Ya, makanya setiap Anda nanti kalau sudah menikah ya usahakan ya ada pertemuan-pertemuan khusus ya. Ya kalau saya di materi ya dan juga pengalaman bersama dengan pasangan gitu ya. Itu misalnya sekali setahun ya ada quality time yang agak lama ya. Ya, paling tidak ya Anda bermalam ya berdua jauh dari kesibukan yang selama ini dilakukan ya, kayak liburan gitu lah ya, staycation ya. Mungkin 1 sampai 5 hari ya tergantung budgetnya gitu kan. Nanti sekali per 6 bulan direfresh lagi ya. Nah, nanti sekali sebulan ada lagi ya pertemuan yang cukup lama ya, cukup intens ya, misalnya ngomong selama 3 jam. Nanti sekali seminggu ada lagi ya minimal 1 jam ya seminggu ngobrol berdua ya, deep talk gitu kan. Nanti setiap harinya juga setiap malam ya mungkin 15 menit atau 20 menit ngobrol berdua tanpa handphone ya. Jadi ada ngobrol harian berdua ya, ada ngobrol harian, ada ngobrol mingguan gitu kan, ada ngobrol khusus bulanan gitu. Sehingga apa? Sehingga perasaan ya itu tersampaikan ya. Kalau harian mungkin cerita ya, hari ini apa yang mungkin membuat sedih, ada nggak yang membuat senang dan sebagainya. Atau ada nggak kata-kata saya yang bikin kesal dari pagi sampai sekarang gitu kan. Kadang yang namanya kehidupan suami istri kan ada aja gitu ya, sikap yang mungkin nggak disengaja dilakukan tapi itu malah bikin pasangan sakit hati. Nah itu kalau nggak maafin gitu ya, nggak dirilis gitu ya sebelum tidur di hari itu, khawatirnya dia akan menumpuk. Kalau udah menumpuk jadinya apa? Jadi sampah emosi. Itulah yang pada akhirnya banyak orang rumah tangga yang awalnya baik-baik tiba-tiba meledak gitu masalah gitu, berantem besar gitu kan. Awalnya baik-baik tiba-tiba cerai gitu kan. Kenapa? Karena menumpuk masalah di dalam dirinya, nggak diobrolin, nggak disampaikan. Ya, makanya luangkan waktu. Nah, jadi PR juga nih bagi kehidupan pasangan suami istri zaman sekarang, yaitu kadang terlalu sibuk ya oleh handphonenya masing-masing. Ya pulang ke rumah sibuk main game gitu kan, sibuk nonton dan sebagainya. Ya sampai capek udah tidur gitu ya. Bobok gitu ya. Nah, ini bahasa cinta ya. Nah, ini ada 5, saya yakin teman-teman udah sering dengar lah ya. Jadi setiap orang itu punya bahasa cinta. Ada yang bahasa cintanya kata-kata mutiara. Orang itu ada yang senang dipuji, wah kamu keren banget ya gitu kan. Kalau istri masak, ada yang dia itu senang merasa dicintai ketika dibilang masakannya enak. Dia pakai baju, ada orang yang merasa senang, ya, wah penampilannya keren gitu. Nah, ada juga orang yang bahasa cintanya quality time, ya tadi yang saya kasih contoh, waktu berharga. Ya, dia nggak peduli, ya mau dipuji apa nggak masalah. Tapi yang penting ada waktu berharga ngobrol berdua, ya. Ada juga orang yang bahasa cintanya menerima hadiah, ya dia merasa dicintai itu kalau pasangan keluar gitu kan, dia bawa sesuatu pulang gitu.
nggak mesti yang mahal-mahal gitu ya, nggak mesti bawa berlian gitu kan. Kadang bawa rambutan seikat gitu kan, udah senang. Kadang bawa jeruk setengah kilo, senang gitu ya. Ada yang pelayanan ya, pelayanan ya dia senang ya, dibantu, dilayani gitu kan. Salah satu mentor saya ya, mentor di pembelajaran pernikahan juga gitu. Itu kalau saya ke rumah beliau ya, di pagi-pagi jam 8 atau jam 7 lah ke rumahnya, itu dia sibuk ya. Dia ngepel, nyapu rumah gitu kan, nyiramin bunga gitu ya. Sampai suatu saat dia cerita, "Gus, tahu nggak," katanya, "ini saya kenapa kok pagi-pagi ngerjain ini semua gitu kan. Padahal di rumahnya itu ada ART-nya ya." Nah, kenapa coach ya? Saya manggil beliau coach ya. Kenapa coach? Kenapa coach melakukan ini? Ya karena ini adalah bahasa cintanya Bunda, kata dia. Ya, dia manggil istrinya itu Bunda. Bahasa cinta Bunda itu pelayanan. Ya. Jadi istrinya itu akan merasa dicintai kalau ngelihat suaminya itu bersih-bersih, bantuin gitu kan, melayani gitu. Nah, itu yang dilakukan dalam aktivitas membangun cinta, dan itu kadang bukan sesuatu hal yang menyenangkan ya. Ada punya bahasa cinta, pasangan punya bahasa cinta pelayanan gitu kan. Bahasa cinta pelayanan kan senangnya dibantu, dilayani. Ya. Ada suami bahasa cinta istri ada pelayanan, berarti dia senang dimasakin. Ya, sedang disiapin makannya gitu kan. Nah, makanya dalam proses membangun cinta untuk terus-menerus ya, itu terkadang ya perlu menurunkan ego juga. Ya. Kalau masih berpikir fokus sama ego, masa sih laki-laki ngerjain ini, kan bisa aja ngomong gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ada juga orang yang bahasa cintanya sentuhan fisik. Ya. Jadi dia senang, dia bahagia kalau disentuh, kalau dia ngobrol gitu ya. Nah, Anda sendiri, nah hari ini teman-teman, sebenarnya gampang ya kalau Anda mau mengenali bahasa cinta Anda tuh yang mana. Nah, caranya yang pertama ya ikut kuis ya. Di Google ada banyak kuis bahasa cinta. Nah, tapi itu terkadang nggak begitu valid ya. Nah, ini saya kasih tahu yang valid ya. Nah, yang validnya adalah coba dicek selama ini perilaku Anda ke orang-orang terdekat itu kayak gimana. Ya, orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata mutiara, dia suka untuk muji-muji orang. Jadi kalau Anda ketemu orang yang dia itu suka muji-muji, bagus, ini bagus. Nah, itu orang bahasa cintanya kata-kata mutiara. Kalau misalnya bahasa cinta Anda waktu berharga, Anda suka tuh ngajak teman Anda buat ngobrol, ya, nongkrong gitu ya. Kayaknya Anda sepi aja gitu kalau nggak ada teman ngobrol, nongkrong berdua gitu. Kalau Anda lagi ngumpul sama teman berdua, itu kalau ngobrol bisa nggak ingat waktu gitu kan. Anda ngobrol malam tahu-tahu udah jam 4 pagi gitu. Atau yang menerima hadiah, Anda suka kemana-mana bawa hadiah. Ada perkumpulan, Anda suka bawa tenteng, bawa makanan gitu. Ya. Kalau ada ya di antara teman-teman mungkin yang pengalaman ikut organisasi, ikut kelompok-kelompok gitu ya, komunitas. Nah, biasanya ada tuh 1, 2 atau 3 orang gitu ya, yang selalu dibawa makanan aja dia terus. Ya, bisa jadi ya kemungkinan besar bahasa cintanya menerima hadiah. Nah, yang pelayanan yang suka bersih-bersih tuh biasanya ya, yang suka melayani gitu kan, dia pokoknya senang aja gitu melayani orang. Kalau sentuhan fisik gampang ya, yang kalau ngobrol sama dia itu suka nepok-nepokin kita. Nah, itu bahasa cinta orang yang bahasa cintanya sentuhan fisik ya. Oke ya. Udah, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan ya. Silakan disampaikan ya. Mas Agus tanya, gimana kalau saya punya komitmen dengan seseorang laki-laki tapi saya tidak merasakan cinta, terus saya masih menjalani, apakah saya harus membatalkan komitmen karena tidak adanya rasa cinta? Dan insya Allah akan tahun ini jika Allah akan meridhoi gitu ya. Yang pertama ya, saya mau jawab tentang komitmennya dulu ya. Sebenarnya ya di dalam Islam sendiri tidak ada ya komitmen ya sebelum menikah itu ya. Jadi sebenarnya itu tidak perlu ya. Nah, yang kedua ya, apakah menikah nggak nih sama dia ya. Nah, untuk menikah itu terkadang memang tidak perlu ada rasa cinta, tapi setidaknya ada rasa ketertarikan ya. Ada rasa klik, ada rasa srek ya, ada rasa naksir gitu ya. Mbak tahu hal-hal apa yang membuat Mbak suka sama dia. Nah, kalau memang di sini benar-benar nggak ada ya, kliknya nggak ada, seretnya nggak ada hal yang membuat menarik dari dia gitu ya, maka pilihannya ya bisa untuk mengakhirinya, tidak melanjutkannya ya.
Nah, kecuali kalau memang kenal dirinya, tahu dirinya, cuman cintanya aja mungkin yang belum menggebu-gebu, ya bisa aja dilanjutkan. Ya, kalau ada waktu, ada kesempatan, ya bisa daftar ini ya Mbak ya, kelas pranikah belajar ta'aruf, nanti belajar cara mengenali lagi tuh calonnya lebih mendalam ya. Karena bisa jadi meskipun udah lama komitmen ya atau apalah istilahnya, ya bisa jadi masih ada hal-hal yang belum dikenali. Nah, sehingga muncul tuh keraguan-keraguan seperti itu ya. Nah, coba nanti ikut belajar ta'aruf kelas pranikah